Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan peneliti ekonomi Selios, Diah Ayu. Halo, selamat sore Mbak Diah. Halo, selamat sore Mbak. Baik, Mbak Diah, di saat masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi saat ini, begitu Mbak Diah, daya beli melemah, kemudian juga seperti yang kita tahu, utang negara juga meningkat, publik justru dikagetkan begitu dengan drama besar maling teriak maling antar penegak hukum. Lalu seberapa besar pengaruhnya kepada krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, terhadap kesehatan ekonomi suatu negara begitu Mbak Diah? Baik Mbak, kalau misalnya kita tahu, kan kalau misalnya kita bisa bayangkan, Pak Febri ini adalah jampitsus ya, kalau misalnya kita bayangkan, dia memegang berbagai kasus-kasus besar di Indonesia. Yang kita tahu salah satunya Asabri, yang memang temuannya itu adalah tadi 74 kilogram emas yang ada di sebuah kafe, dan beliau juga menyatakan bahwa memang betul beberapa aset itu adalah miliknya, dan ini juga bisa berkaca dari tindak laku masyarakat bahwa eh, mereka sedang memperebutkan harta kita seperti itu. Banyak kita bisa lihat di threads, di Instagram, di Twitter kalau misalnya, oh mereka lagi memperebutkan harta kita ya, mereka lagi memperebutkan uang pajak kita ya. Ini adalah dampak psikologis terhadap aset-aset yang dimiliki oleh para elit. Sebenarnya mereka adalah orang yang menerima pajak kita, mereka yang orang yang kita bayar. Trust ini tuh bukan cuma digambarkan sebagai oke, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh DPR yang setelah kita coblos setiap 5 tahunnya, tapi harusnya mereka juga mengemban amanah yang harusnya mereka dapat pertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia jika mereka sadar akan hal itu, tetapi secara psikologis publik ini juga beranggapan bahwa sadar gaji mereka adalah dibayarkan oleh pajak. Nantinya ini juga akan lama kelamaan akan menjadi gejolak sosial, Mbak, seperti itu. Baik Mbak Dia, seperti yang kita tahu setelah adanya kasus ini kemudian ramai begitu ya, ada istilah maling teriak maling. Sekarang muncul kembali istilah jeruk makan jeruk begitu. Ketika penanganan perkara yang menyeret mantan Jampitsus ini kemudian dengan cepat justru dilimpahkan ke institusi asal tersangka. Kalau masyarakat dengan adanya hal ini mulai berpikir begitu Mbak Dia, oh ternyata hukum bisa dinegosiasikan. Nah ini bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan pajak begitu Mbak Dia? Betul, sebenarnya masyarakat itu nggak bodoh ya Mbak, karena kita tahu dari awal, dari saat pemilu itu, hukum itu sudah bisa dibeli, dan adanya tukar guling atau tukar beli jabatan, kayak gitu. Contoh lah, misal belum cukup umur ketika untuk mencalonkan diri menjadi wapres, bisa diubah usianya. Sekarang kalau misalnya dikaitkan dengan perpajakan, ini akan menjadi tax moral, beban moral pajak yang lebih memberatkan masyarakat. Karena kita tahu masyarakat ini selalu dibebankan atau dikejar-kejar. Kalau misalnya Selios itu ada menyebutnya sebagai jangan berburu pajak seperti di kebun binatang. Karena masyarakat terus yang dipajaki, masyarakat terus yang kena beban akhirnya. Kayak sekarang, pemerintah itu mau ngenain pajak ke Strava, ke orang-orang yang ingin bergaya hidup sehat. Strava itu akan mengenakan pajaknya ke masyarakat lagi lewat PPN 11%. Bukan perusahaan atau platform digitalnya, sama aja kayak kita bayar pajak untuk langganan Netflix, untuk langganan Spotify, YouTube, kayak gitu ke kita lagi, ujung-ujungnya ke konsumen lagi. Nah, pemerintah itu maunya instan aja. Tapi kembali lagi, pemerintah ini nggak bisa meredistribusikannya ke masyarakat. Pembangunan infrastruktur mandek, uang pajak masyarakat larinya ke MBG, ke Koperasi Desa Merah Putih yang kita tahu makan banyak korban, keracunan, dan juga kita tahu adanya korupsi besar-besaran 1 miliar per hari. Ini tax moralnya itu akan semakin berat. Jadi kemauan para uh, wajib pajak secara sukarela ini juga untuk patuh. Mereka itu merasa tidak mendapatkan keadilan seperti itu. Baik, Mbak Diah, di tengah seretnya begitu daya beli masyarakat, publik justru dipertontonkan dengan penyitaan emas puluhan kilogram ini yang mencapai 74 kilogram begitu. Kemudian juga uang tunai dari berbagai falas yang nilainya ini fantastis sekali miliaran rupiah. Nah, secara psikologis bagaimana nih dampaknya terhadap masyarakat yang saat ini sedang meronta-ronta begitu ya, menghadapi ancaman inflasi, bahkan seperti yang kita lihat juga sejak awal tahun banyak sekali goncangan badai PHK begitu Mbak Dia.
Iya Mbak, jadi kalau misalnya kita lihat, walaupun pemerintah nih bilang kalau misalnya ekonomi kita kuartal pertama itu baik-baik aja 5,61%, kita optimis nanti di akhir 2029 itu pertumbuhan ekonomi bisa sampai 8% karena ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi konsumsi keluarga yang di atas 5,52%. Tapi nyatanya menurut dari indeks keyakinan konsumen dari Bank Indonesia sendiri, dari konsumsi itu nilainya itu anjlok dibandingkan bulan September 2025 lalu. Anjloknya itu jadi ke 120,9 poin. Ini lebih rendah dari bulan September 2025. Artinya apa? Artinya ini masyarakat ini padahal udah nggak confident lagi untuk membelanjakan uangnya untuk 1 minggu belanja dan makan di luar untuk melihat pekerjaannya sustain 6 sampai 1 tahun ke depan. Mereka was-was kayak gitu. Benar, PHK ini menghantui semua lini sektor dari startup, sektor garment, tekstil, bahkan sektor lini-lini sektor yang menggunakan Pertamax, bahkan pertambangan kan juga alat besarnya itu pakai Pertamax. Sektor keramik yang pakai LNG atau gas itu sendiri. Jadi sehingga masyarakat itu mulai menunda atau menghindari kewajiban fiskal itu bisa jadi Mbak. Salah satunya adalah bayar pajak dan bahkan kalau kita tahu belakangan ini banyak sekali eh, pemprov-pemprov yang turun ke jalan yang mereka tuh nyetop-nyetopin motor dan ngelihat apakah motor tersebut udah bayar pajak atau belum. Kalau belum mereka pasangin stikernya. Sebenarnya kan ini bersifat sukarela kayak gitu. Dan ini mengeluarkan lagi biaya kemahalan yang dikeluarkan oleh pemerintah kayak gitu. Harusnya ini bukan lagi ancaman bagi masyarakat kelas menengah maupun menengah ke bawah. Ini adalah teguran bagi para para negarawan dan juga para elit negara yang sudah kita pilih dan sudah kita biayai melalui pajak seperti itu, Mbak. Baik, Mbak Diah, dan kemudian juga tidak berhenti sampai di situ, masyarakat juga dikejutkan kembali, begitu salah satu skandal mega korupsi yang juga menyangkut pasokan PLTU batubara yang diduga menjadi pemicu blackout massal di sejumlah wilayah Sumatera dengan potensi kerugian negara mencapai 5 triliun rupiah. Nah, seorang pemburu koruptor justru menjadi tersangka mega korupsi yang pastinya sangat merugikan rakyat. Dalam kacamata ekonomi, begitu Mbak Diah, bagaimana semestinya merespon kasus mega korupsi yang luar biasa masifnya saat ini, Mbak Diah? Betul Mbak, tadi kalau misalnya kasus blackout listrik itu sendiri kan mereka lempar-lemparan. Mereka seakan-akan tidak tahu dan tidak mau tahu hal tersebut terjadi. Bahkan mereka bilang ini tuh tidak ada sangkut pautnya. Padahal ini jelas ketidakmampuan pemerintah untuk menjaga kualitas layanan publik, biaya logistik dan listrik yang semakin melonjak, serta adanya mengganggu produktivitas. Kalau misalnya listrik tersebut blackout 2 sampai 3 jam aja, banyak UMKM yang terganggu. Padahal pemerintah harusnya tahu, lebih dari 90% lebih dari 60% PDB di Indonesia disumbangkan oleh UMKM. Lebih dari 97% pekerja di Indonesia itu adalah kerjaannya UMKM. Ini juga akan menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah. Kalau misalnya terjadi korupsi secara masif, ini tuh akan mengganggu seluruh rantai nilai pasokan ekonomi di Indonesia. Pabrik berhenti, UMKM rugi, investor nggak punya trust. Investor itu suka sama adanya risiko. Karena risiko itu bisa dihitung secara ekonomi. Tapi untuk uncertainty kayak Indonesia, Indonesia itu sekarang lagi masuk ketidakstabilan regulasi. Banyak regulasi-regulasi tadi yang dipotong, undang-undang yang diterabas untuk adanya oper-operan tadi, oper-operan masalah, oper-operan kasus kayak gitu. Saling tabrak, saling pindah tangan antar satu instansi dan kementerian, saling bypass. Ini yang investor nggak suka. Akhirnya mereka kabur dari Indonesia dan ekonomi Indonesia bisa terancam. Ini yang membuat sinyal-sinyal tidak aman untuk Indonesia itu sendiri, Mbak. Bukan mau nakut-nakutin, tapi seharusnya pemerintah sadar yang diselamatkan itu bukan hanyalah rezim yang 5 tahunan, tapi untuk kepentingan perekonomian masyarakat, terutama pergerakan ekonomi masyarakat grassroots dan juga menengah yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Baik Mbak Diah, dengan adanya realita ini,
masyarakat melihat bahwa rakyat diminta berhemat begitu, kemudian juga dipaksa taat untuk membayar pajak. Namun di sisi lain, publik juga melihat muncul banyak sekali kekayaan fantastis dari praktik korupsi yang menyeret para pejabat tinggi negara Indonesia. Nah, bagaimana respon Mbak Diah untuk realita ini, Mbak Diah? Iya Mbak, hari ini Selios dan para NGO di berbagai koalisi masyarakat ini sedang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kami juga kecewa karena ada salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK pasal 50 A. Di situ mengatakan bahwa ada investasi merah putih dan patriot bond yang dilindungi dari berbagai tuntutan maupun pidana dan perdata. Imunitas, diberikan imunitas. Padahal kita tahu kalau misalnya banyak sekali investasi yang masuk ke Indonesia itu entah dari mana berasalnya. Bisa dari hasil korupsi, pencucian uang, human trafficking, narkoba, atau bahkan dari uang-uang kotor lainnya. Uang-uang pembalakan liar, pembukaan hutan, dan juga pertambangan kotor tanpa adanya izin AMDAL yang juga merugikan masyarakat. Kami terus bekerja dan untuk memberikan yang terbaik agar masyarakat tidak terampak lainnya. Tetapi pemerintah malah memberikan imunitas agar para koruptor, agar para orang-orang jahat itu untuk menginvestasikan di Indonesia, untuk menanamkan uangnya di Indonesia. Ini yang kami sendiri tidak sampai untuk kok seperti itu, hanya sekedar ingin memasukkan uangnya ke Indonesia itu sendiri. Untuk apa? Padahal banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan renewable energy, hilirisasi Indonesia yang anti dengan tindak pencucian uang ataupun adanya tindak pidana korupsi itu sendiri. Yang ini juga akan menghilangkan potensi adanya investor asing yang memang bersih ataupun yang memang ingin pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi itu sendiri akan jadinya kabur. Dan ini juga akan tadi Indonesia tidak akan menjadi negara terus-menerus untuk demokrasi seperti itu. Bahkan akan menjadi negara yang oligarki seperti itu, Mbak. Baik Mbak Diah, kalau uang korupsi begitu besar dan tidak masuk ke ekonomi produktif Indonesia. Nah ini bagaimana? Berapa besar risikonya sebenarnya multiple efek yang hilang bagi perekonomian Indonesia Mbak Diah? Iya Mbak, kalau misalnya kita tahu kemarin kan dari temuan kasus Jambitsus itu sendiri dari 74 kilogram dan total 500 miliar rupiah itu kan dari tiga kasus besar ya. Kalau misalnya kita lihat multiplier efeknya itu kan bisa jadi ada proyek-proyek yang infrastruktur yang tidak terselesaikan. Banyak sekali vendor-vendor yang tidak dibayar dan juga banyak sekali para pekerja yang terkena PHK, mereka yang tidak dibayar atau putus kontrak. Di sini juga banyak sekali mungkin kementerian lembaga yang anggarannya dipotong karena tadi sudah terserap anggaran untuk korupsi atau dikorupsikan, tetapi hasil programnya tidak ada dan tidak tercapai sehingga di APBN tahun berikutnya anggaran dari kementerian tersebut dipotong karena tidak mencapai target atau tidak mencapai programnya tidak tercapai. Ini kan juga multiplier efeknya sampai ke UMKM ya Mbak terasanya karena kan penyedia vendor-vendor itu kan juga UMKM dan mereka juga punya pekerja yang mana pekerjanya adalah kelas menengah dan menengah ke bawah. Itu baru yang ketahuan 500 miliar dan 74 kilogram. Belum lagi kasus-kasus yang lainnya. Ini adalah sinyal penting tapi nyatanya kalau misalnya ini seakan jeruk makan jeruk dan tukar guling kayak misalnya, oke, Jampitsus diperiksa, abis itu diperiksalah SPPG di seluruh Indonesia. Tapi ketika mereka berdamai, tidak lagi diperiksa SPPG seluruh Indonesia. Ini menjadi kejanggalan bagi masyarakat. Masyarakat itu pintar dan cerdik loh bisa menilai. Ini seakan-akan ada perdamaian di antara kedua belah pihak para dalang dari kasus-kasus ini. Seperti itu, Mbak.
Baik Mbak Dia, Indonesia memang masih mempertahankan peringkat investment grade begitu Mbak Dia. Namun lembaga pemeringkat ini juga memberikan catatan mengenai kualitas tata kelola, kemudian juga implementasi kebijakan. Nah, dengan adanya suguhan drama korupsi begitu sepekan terakhir ini, seberapa sensitif investor terhadap kepastian hukum jika mengetahui antara penegak hukumnya sendiri ini saling korupsi begitu Mbak Dia? Iya Mbak, karena kan kita nggak mau ya Mbak untuk Indonesia turun ke frontier market. Kita maunya di emerging market ataupun maunya maju ke developed market. Nah, kalau kita tahu sekarang ease of doing business Indonesia itu peringkatnya di peringkat sekitar 74 dari 109 negara, yang mana itu kita masih jauh tertinggal dari Malaysia apalagi dari Singapura. Karena kenapa? Karena satu lagi tadi ketidakpastian regulasi. Tadi karena regulasi bisa dibeli dan juga adanya birokrasi yang rigid dan ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan kepastian kepada investor, karena tadi banyak sekali layer yang harus dihadapi dan juga adanya kantong-kantong kotor yang harus dipenuhi. Ini menjadi catatan bagi para investor itu sendiri dan juga pemerintah. Jadi ini menurut saya ini adalah sensitivitas investor ini terhadap kepastian hukum itu sangat tinggi, karena mereka nggak mau dong kalau misalnya memang tadi di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 ini investor itu diberikan kepastian hukum, diberikan imunitas. Kalau misalnya uang itu adalah hasil dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, ataupun human trafficking dan narkoba, itu diberikan perlindungan penuh imunitas di Indonesia. Tapi kan itu juga menodai Indonesia sebagai negara Pancasilais itu sendiri, dan itu menjadikan Indonesia ini negara yang degrade atau downgrade, sehingga ini bisa menjadi penilaian buruk nantinya untuk seperti halnya Modi, NSCI, atau bisa turun ke frontier market. Kan kita juga nggak mau ya Mbak, seperti itu. Baik Mbak Dia, lalu apa nih langkah darurat yang mesti dilakukan pemerintah agar bisa langsung memberikan efek jera dan memastikan ini yang paling penting transparansi pada penegak hukum yang sedang berjalan. Ini bukan lagi transaksi politis yang nantinya pasti ujung-ujungnya merugikan ekonomi rakyat Indonesia Mbak Dia. Iya Mbak, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya cuma transparansi dengan adanya preskon di publik kayak gitu, ini kan kita bisa lihat prosesnya, tapi kita nggak tahu di balik layar seperti apa. Memang harus ada audit independen sendiri ya Mbak, karena kita tahu sejak zaman Pak Jokowi, KPK itu sudah dilemahkan, maka kita perlu ada pengawasan eksternal yang kuat. Pengawasan eksternal kan juga sebagai independen. Perbaikan SOP dari konflik kepentingan, terutama partai politik dan juga pemerintah dari dalam maupun dari koalisi itu sendiri, dan kami harap di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 terkait Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan itu dapat dicabut pasal 50A itu sendiri. Karena tadi agar mega korupsi yang seperti halnya dilakukan saat ini dan tercapture saat ini itu tidak dilakukan lagi di masa yang akan datang. Karena bisa membahayakan sektor keuangan Indonesia maupun investasi yang akan masuk ke Indonesia. Karena saat ini Indonesia juga sedang berlomba tidak hanya dengan Malaysia, tapi bisa disusul oleh Vietnam. Dan semoga dengan adanya uh, yang dipertontonkan oleh masyarakat saat ini, masyarakat bisa lebih sadar bahwa ketika mereka tahu para elit sudah memiliki harta kekayaan yang sebegitu besarnya, semoga kita bisa sama-sama sadar untuk mereka melakukan pertanggungjawaban. Kalau mereka lah orang yang kita bayar melalui pajak kita, melalui gaji kita yang dipotong setiap bulannya, dan kita berhak melakukan atau menuntut pertanggungjawaban tersebut dengan mereka untuk berlaku akuntabel. Baik, terima kasih Mbak Diah Ayu atas waktu dan juga diskusinya di Prime Report. Salam sehat dan juga sukses selalu Mbak Diah Ayu. Terima kasih Mbak, salam sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, Prime Report masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Yang didukung oleh